Kekuatan maritim sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah kapal perang yang dimiliki, namun juga oleh kecanggihan teknologi, kemampuan tempur, dan keandalan armada yang menjadi ujung tombaknya. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terus memperkuat pertahanannya di laut. Langkah terbaru yang patut mendapat sorotan adalah akuisisi kapal-kapal perang modern buatan Thai Shipyard dari Turki, termasuk diantaranya kapal frigate kelas Istif dan kapal cepat rudal atau KCR 70 meter. Bersama kapal-kapal ini menawarkan gabungan kekuatan, teknologi, serta visi masa depan pertahanan maritim Indonesia yang lebih mandiri dan tangguh. Mari kita mulai dengan melihat kehebatan frigate kelas Istif. Pada 23 Februari 2025, Turki meluncurkan 2 unit fregat canggih ini yang diproduksi oleh Thais Shipyard. Fregat kelas Istif hadir dengan desain siluman atau stealth yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Dengan panjang lebih dari 110 meter dan bobot lebih dari 3.000 ton, kapal ini mampu mengarungi perairan luas dengan stabilitas tinggi dan fleksibilitas operasional yang luar biasa. Namun, keunggulan utama fregat ini terletak pada sistem persenjataan dan teknologinya yang mutakhir. Fregat kelas Istif dilengkapi dengan rudal anti kapal permukaan ATMACA, sebuah rudal buatan Turki yang terkenal dengan jangkauan hingga 250 km dan kemampuan manuver lincah untuk menghindari sistem pertahanan lawan. Selain ATMACA, kapal ini juga dipersenjatai dengan sistem pertahanan udara HISAR yang mampu melindungi kapal dari serangan udara dan rudal musuh. Kombinasi kedua sistem senjata ini menjadikan fregat kelas Istif sebagai kapal perang multiperan, efektif untuk peperangan anti kapal selam, pertahanan udara, hingga patroli maritim dan pengawalan konvoi. Tak hanya pada persenjataan, kecanggihan fregat ini juga terlihat dari sistem sensor dan elektronik yang terintegrasi secara penuh. Radar berteknologi tinggi, sistem deteksi sonar bawah air, serta perangkat komunikasi terenkripsi memastikan kapal ini mampu beroperasi secara mandiri maupun dalam formasi armada. Semua ini dirancang agar kapal dapat merespons ancaman dengan cepat dan akurat, baik dari permukaan, bawah laut, maupun udara. Kini, Indonesia turut memperkuat armadanya dengan akuisisi 2 unit kapal cepat rudal 70 meter juga dari galangan Thai Shipyard. Pada tanggal 30 Oktober 2024, upacara pemotongan baja pertama untuk kapal-kapal ini telah dilaksanakan di Sivini Shipyard, menandai dimulainya era baru bagi TNI Angkatan Laut. Kapal KCR 70M ini berdimensi panjang 70 meter dan lebar 11,7 meter. Serta mampu mencapai kecepatan hingga 40 knot. Dengan demikian, KCR 70M cocok untuk operasi sergap, patroli, pengintaian, dan misi-misi yang membutuhkan respon cepat di perairan luas Indonesia. Setiap unit KCR 70M dapat membawa hingga 43 personel dan dipersenjatai dengan rudal serta sistem artileri modern. Penggunaan sistem propulsi canggih memungkinkan kapal ini bermanuver dengan gesit sekaligus menghemat konsumsi bahan bakar. Selain itu, desain lambung kapal yang ergonomis memberikan stabilitas tinggi, bahkan di laut dengan gelombang besar, sehingga operasional tetap optimal dalam segala kondisi cuaca. Kehebatan lain dari kapal-kapal buatan Thai Shipyard adalah fleksibilitas desain dan kemudahan integrasi berbagai sistem senjata. Hal ini tercermin dari kerjasama strategis antara PT PAL Indonesia dan Roketsan, perusahaan pertahanan Turki, dalam penyediaan sistem senjata terbaru untuk kapal-kapal TNI AL. Pada 24 Juli 2025, PT PALTI menandatangani kontrak kerjasama untuk pengadaan sistem Midlas Vertical Launch System atau VLS yang akan dipasang pada frigate merah putih. VLS memungkinkan kapal perang menembakkan berbagai jenis rudal dari satu peluncur vertikal, menjadikan kapal lebih siap menghadapi berbagai ancaman secara simultan. Selain itu, sistem Surface-to-Surface Missile atau SSM ATMACA juga akan digunakan pada kapal-kapal hasil refurbishment TNI AL. Rudal ATMACA
yang telah terbukti keandalannya akan meningkatkan daya gempur kapal dalam misi peperangan permukaan. Integrasi sistem-sistem canggih ini menandai transformasi armada laut Indonesia menjadi kekuatan regional yang disegani. Salah satu aspek terpenting dari akuisisi kapal perang dari Turki adalah adanya program alih teknologi atau offset. Dalam kontrak yang telah disepakati, Indonesia tidak hanya mendapatkan kapal jadi, namun juga memperoleh akses pada pelatihan desain, pemeliharaan kapal, serta transfer teknologi sistem sensor, elektronik, dan persenjataan. Para insinyur dan teknisi Indonesia mendapat kesempatan belajar langsung dari para ahli Turki, sehingga lambat laun kemampuan industri pertahanan dalam negeri akan semakin mandiri dan kompetitif di tingkat global. Thais Shipyard sendiri merupakan galangan kapal terbesar dan paling inovatif di Turki, dengan pengalaman panjang dalam membangun kapal militer berteknologi tinggi. Komitmen Thais terhadap kualitas, kecepatan pengerjaan, dan inovasi desain telah terbukti melalui berbagai proyek kapal perang yang sukses tidak hanya untuk Turki, tetapi juga untuk pasar internasional. Untuk Indonesia, kemitraan dengan Thais membuka pintu pengembangan armada tempur laut yang lebih modern, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional di kawasan Asia Tenggara. Dengan hadirnya fregat kelas Istif dan KCR-70M di jajaran TNI AL, Indonesia semakin siap menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Outnya, kapal-kapal ini bukan hanya simbol kekuatan militer, namun juga wujud kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di era baru. Perairan Indonesia yang luas, jalur pelayaran internasional yang padat, serta potensi ancaman dari kejahatan lintas negara menjadikan keberadaan kapal perang modern sebagai kebutuhan mutlak. Kerjasama dengan Turki juga memperkuat hubungan strategis di bidang pertahanan, membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di masa depan. Dengan dukungan teknologi, pelatihan, dan transfer ilmu, Indonesia tak hanya menjadi pengguna, tetapi juga calon produsen kapal perang modern yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan berpotensi ekspor ke negara lain. Inilah babak baru dalam sejarah pertahanan maritim Indonesia. Kecanggihan kapal fregat kelas Istif, kecepatan dan kelincahan KCR-70M, serta kemitraan erat dengan Thais Shipyard dan industri pertahanan Turki akan menjadi fondasi kuat bagi armada laut Indonesia ke depan. Dengan semakin mantapnya langkah modernisasi ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai kekuatan maritim utama di kawasan, siap menghadapi setiap tantangan dan menjaga kedaulatan Nusantara di Lautan Biru.